Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 22. Saya akan mempresentasikan mengenai bab korosi, lebih tepatnya korosi yang terjadi pada paku. Tujuan melakukan presentasi ini yaitu mengetahui faktor yang menyebabkan korosi pada paku, memahami dan mengetahui perubahan paku sebelum dan sesudah reaksi, serta mengetahui cara pencegahan korosi pada paku besi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Menurut Hardaway, K.R., dan G. Camerline, korosi merupakan penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungan. Mekanisme korosi. Korosi terjadi melalui reaksi redoks, di mana logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Karat pada besi berupa zat yang berwarna coklat merah dengan rumus kimia Fe2O3 XH2O. Oksida besi atau karat dapat mengelupas, sehingga secara bertahap permukaan yang baru terbuka itu mengalami korosi. Persamaan reaksinya sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar. Dengan hasil reaksi 4FeOH3 menjadi 2Fe2O3 kali H2O. Faktor penyebab terjadinya korosi. 1. Air dan kelembapan udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Elektrolit. Elektrolit atau asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah. Percobaan praktikum korosi di rumah. Alat dan bahan yang digunakan: 6 gelas plastik plus 6 karet dan plastik, minyak goreng, minyak tanah, larutan garam, larutan cuka, air, dan 6 paku besi. Cara kerja. 1. Isi setiap gelas dengan larutan yang tersedia, seperti cup 1 isi dengan larutan minyak goreng sesuai takaran yang ditentukan. Cup 2 isi dengan larutan minyak tanah sesuai takaran yang ditentukan. Cup 3 isi dengan larutan garam sesuai takaran yang ditentukan. Cup 4 isi cup dengan larutan cuka sesuai takaran yang ditentukan. Cup 5 isi cup dengan air sesuai takaran yang ditentukan. Cup 6 tidak perlu diisi dengan larutan atau tanpa larutan. 2. Tutup semua gelas cup dengan plastik dan rapatkan menggunakan karet. 3. Amati perubahan pada paku mulai hari ke-1 sampai hari ke-5. Hasil pengamatan. Pada air, paku terlihat sangat berkarat dan berwarna coklat-coklat kemerahan. Pada larutan garam, paku hanya mengalami perubahan warna sedikit coklat. Sedangkan pada larutan cuka, hanya terdapat gelembung-gelembung pada paku. Sedangkan pada larutan minyak tanah, minyak goreng, dan tanpa larutan, paku tidak mengalami pengkaratan. Kesimpulan. 1. Larutan yang paling cepat membuat paku menjadi berkarat pada pengamatan yang telah dilakukan adalah air atau H2O, dengan urutan sebagai berikut: A. Air, B. Larutan garam, C. Cuka, D. Larutan minyak goreng, larutan minyak tanah, dan tanpa larutan.
2. Faktor yang menyebabkan korosi antara lain: A. Adanya kontak langsung antara paku besi dengan oksigen atau O2 dan air atau H2O. B. Pengaruh elektrolit seperti asam dan garam. 3. Supaya tidak terjadi korosi, maka yang harus dilakukan yaitu menjauhkan paku besi agar tidak terkontaminasi dari air atau larutan yang menyebabkan oksidasi, sehingga besi bisa berkarat. Dengan menjauhkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat. Adapun cara lain yang dapat dilakukan agar besi tidak berkarat yaitu dengan melumuri besi dengan minyak atau vaselin.